Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika SMK kelas 10 semester 1, yaitu tepatnya bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya yaitu untuk mempermudah pembelajaran kali ini, diharapkan agar mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, seperti alat tulis. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari bilangan berpangkat? Apa fungsi dari bilangan berpangkat? Jadi, bilangan berpangkat ini berfungsi untuk mempermudah penulisan dan pengucapan pada perkalian bilangan yang sama. Jadi, misalnya nih, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah, daripada kita tuliskan atau menyebutkannya seperti itu, adanya bilangan berpangkat ini itu alternatif untuk mempermudah penulisan dan pengucapannya. Kan itu masih mending, masih 4. Bagaimana kalau sampai 100, sampai 10, sampai puluhan? Nah, itu akan susah jika kita menulisnya dengan cara manual. Jadi, bilangan berpangkat ini itu untuk mempermudah penulisan. Nah, bilangan berpangkat ini memiliki berapa jenis. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Yang pertama bilangan berpangkat positif, yang kedua bilangan berpangkat negatif, yang ketiga bilangan berpangkat 0, dan yang keempat adalah bilangan berpangkat pecahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat pecahan, yang dimana tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih bentuk bilangan berpangkat pecahan itu, dan bilangan berpangkat pecahan ini memiliki sifat-sifat. Nah, dan hari ini kita akan mengetahui sifat-sifat tersebut. Sebelumnya, kita coba mengingat kembali tentang bentuk umum dari bilangan berpangkat. Masih ingat kan? Dimana A pangkat N itu sama dengan P. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk akar, hasilnya akan menjadi A sama dengan akar pangkat N dari P. Nah, dalam bentuk pecahan, akar pangkat N dari P itu sama halnya dengan P pangkat 1/N. Kok bisa ya? Nah, itu nanti akan dijelaskan. Tapi dari slide ini dapat kita simpulkan
bahwa A sama dengan P pangkat 1 per N dan sama dengan akar pangkat N dari P. Nah, dari penjelasan tadi, kita udah dapat nih bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan, yaitu A sama dengan P pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari P, di mana A ini merupakan bilangan real, P merupakan bilangan real, dan N merupakan bilangan bulat, di mana N lebih besar dari 0. Kok bisa ya akar pangkat N dari P ini menjadi P pangkat 1 per N? Jadi P pangkat 1 per N ini didapatkan dari akar pangkat N dari P memiliki pangkat 1. Kan kalau 1 itu tidak perlu ditulis, tapi untuk memperjelas dia memiliki pangkat 1 di sini. Nah, ini nanti yang akan dijadikan pembilang pada pangkat bilangan. Sedangkan akar pangkat, yaitu N, itu akan menjadi penyebut pada pangkat bilangan. Nah, jadi 1 per N ini terbentuk dari 1 yang merupakan pangkat dari bilangannya, yang ini, dan N terbentuk dari akar pangkat bilangannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buktikan jika P pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari P. Jadi caranya itu dengan kita tuliskan dua bentuk bilangan, yaitu bentuk bilangan berpangkat pecahan dan bentuk bilangan akar. Nah, di mana kita ketahui bahwa bentuk bilangan pecahan itu sama dengan P pangkat 1 per N, dan bentuk bilangan akar sama dengan akar pangkat N dari P. Nah, kita pangkatkan keduanya dengan N, maka akan menjadi P pangkat 1 per N. Dilihat di bagian bentuk bilangan berpangkat pecahan. Di situ ada P pangkat 1 per N pangkat N, dan di bentuk bilangan akar yaitu akar pangkat N dari P dipangkatkan N. Nah, dari bilangan ini kita dapat jabarkan. Lihat di bilangan bentuk berpangkat pecahan, di situ ada P pangkat 1 per N dikali P pangkat 1 per N dikali P pangkat 1 per N, di mana P pangkat 1 per N-nya sebanyak N kali. Nah, ini dari P pangkat 1 per N pangkat N. Nah, sama juga halnya dengan bentuk bilangan akar. Jadi, akar pangkat N dari P dikali akar pangkat N dari P, di mana akar pangkat N dari P-nya itu sebanyak N kali. Jadi, kita lihat ke bentuk bilangan berpangkat pecahannya. Di situ dari
uraian tadi kita dapatkan P pangkat 1 per N dikali N itu sama dengan P pangkat N per N, dan kita tahu bahwa jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan itu sendiri, hasilnya akan sama dengan 1. Maka P pangkat N dibagi N per N itu sama dengan P pangkat 1. Dan P pangkat 1 itu sama dengan P. Jadi hasil P pangkat 1 per N dalam bentuk bilangan pecahan yang dipangkatkan dengan N itu sama dengan P. Coba kita lihat di bentuk bilangan akarnya. Dari uraian tadi dapat kita peroleh akar pangkat N dari P pangkat N. Karena ini dikalikan sebanyak N kali, maka dia akan menjadi akar pangkat N dari P pangkat N. Di sini kan akarnya N dan pangkatnya juga N. Nah, jadi karena sama-sama N, hasilnya yaitu bilangan itu karena memiliki pangkat dan akar yang sama. Jadi akar pangkat N dari P itu sama dengan P. Itu sama dengan hasil bentuk bilangan berpangkat pecahan. Selanjutnya, ketentuan yang berlaku ini, maaf ya. Itu ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku yang pertama yaitu P merupakan bilangan real positif dan 0 untuk N bilangan genap. Nah, maksudnya itu jika N itu merupakan bilangan genap, maka P-nya adalah bilangan real positif dan 0. Untuk yang kedua, P merupakan semua bilangan real untuk N bilangan ganjil. Maksudnya, jika N itu bilangan ganjil, maka P-nya itu semua bilangan real. Jadi, jika N-nya jika P-nya ini merupakan bilangan real positif atau 0, N-nya itu memiliki dua kemungkinan, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil. Sedangkan jika P-nya merupakan bilangan real positif, jika P-nya merupakan bilangan real negatif, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu N-nya merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu P pangkat 1 per M pangkat 1 per N. Itu sama dengan P pangkat 1 per M kali N. Nah, penjelasannya dapat kita lihat. P pangkat 1 per M pangkat 1 per N itu sama dengan P pangkat 1 per M dikali P pangkat 1 per M, di mana P pangkat 1 per M itu sebanyak 1 per N kali. Hal ini sesuai dengan sifat perpangkatan. Jadi, dari uraian ini kita dapatkan P pangkat 1 per M dikali 1 per N. Nah,
Jika kita kalikan pangkatnya tersebut, maka akan menghasilkan P pangkat 1 per M kali N. Selanjutnya, yaitu P pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari P pangkat M. Jadi, penjelasannya P pangkat M per N itu sama dengan, bisa kita uraikan menjadi P pangkat M dikali 1 N. Kan jika kita kalikan ini, nanti hasilnya akan menjadi P pangkat per N juga. Jadi, kita golongkan di mana P pangkat M itu pangkat dari 1/n seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa 1/n itu merupakan akar pangkat N, maka kita dapat tuliskan akar pangkat N dari P, karena dalam kurung ini adalah P pangkat M, kita tuliskan dalam akar yaitu P pangkat M. Nah, yang ketiga yaitu P pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari P pangkat M. Penjelasannya, P pangkat M per N itu sama dengan P pangkat 1 per N dikali M. Ini sama juga dengan yang nomor 2, tetapi M dan 1 per N-nya dibalik. Jadi, kita bisa golongkan P dengan 1 per N dipangkatkan dengan M. Nah, karena P pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari P, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Sifat yang kedua dan ketiga itu sama-sama berasal dari P pangkat M per N. Jadi, dengan kata lain, P pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari P pangkat M dengan pangkat M-nya itu di dalam akar, dan sama juga dengan akar pangkat N dari P pangkat M, di mana M-nya itu berada di luar akar. Nah, ayo kita berlatih. Sebagai contoh, nomor 1, hasil dari 10 pangkat 3 per 6 pangkat 2 plus 4 pangkat 3 kurang 64 pangkat 1/6 per 27 pangkat 1/3 itu sama dengan 9 1/3. Nah, kalian bisa mencoba menghitung nomor 2 dan nomor 3. Mungkin kalian bingung kok bisa dapat seperti itu. Itu berdasarkan sifat-sifat dan ketentuan-ketentuan dari bilangan berpangkat. Salah satunya itu bilangan berpangkat pecahan. Ya, jadi saya kasih tahu hasilnya ya, mungkin kalian bisa mencari caranya secara individu. Jadi, jawaban untuk nomor 2 adalah 9 dan jawaban untuk nomor 3 adalah 3/4. Jika kalian telah mendapatkan hasil ketiganya dengan benar, maka kalian berhasil memahami konsep bilangan berpangkat pecahan. Nah,
dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat pecahan itu memiliki bentuk umum, yaitu A sama dengan P pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari P, di mana A merupakan bilangan real dan P merupakan bilangan real, sedangkan N merupakan bilangan bulat, di mana N lebih besar dari 0. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang dan kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.